Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para mutakifin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali majelis kita. Kita sampai pada pembahasan bagaimana nasib Nabi Yusuf ketika beliau masuk dalam penjara. Jadi kisah kemarin tentang bagaimana niat para wanita-wanita Mesir termasuk Zulaiha, mereka ini mengalami perasaan atau suasana yang dilematik ya. Di satu sisi cerita mereka sudah nyebar kemana-mana. Jadi bukan hanya kisah Zulaiha, tapi juga kisah masing-masing wanita yang diundang tadi. Kalau kisah Zulaiha itu masih desas-desus, ya, tapi kisah tentang wanita yang sama-sama menggoda, yang meminta Nabi Yusuf supaya melayani hasrat mereka, ini akhirnya menjadi perbincangan yang sangat bikin gaduh satu negara. Karena pelakunya bukan hanya satu. Ya, tapi pelakunya bisa puluhan jumlahnya yang diundang waktu itu. Akhirnya mereka ini antara di satu sisi nggak bisa melupakan Nabi Yusuf, tapi di sisi lain juga mereka malu dengan keadaan, maka jalan tengahnya adalah penjara sebagai pilihan. Terutama ini pada Zulaiha selaku majikannya. Jadi antara cinta tapi juga benci gitu kan ya. Dendam tapi rindu, kira-kira begitu ya. Terutama bagi Zulaiha yang gak bisa sehari pun lepas daripada Nabi Yusuf. Maka maunya datang kepada hakim untuk dipenjara sesaat, tetapi takdirnya justru karena posisi kekuasaan Zulaiha ya, malah Nabi Yusuf dipenjara dalam waktu yang cukup panjang. Bid'ah itu antara 3 sampai 9. Maka dalam sejarah disebutkan Nabi Yusuf penjara pertama itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun. Ini ya. Tujuannya juga supaya kalau sudah dipenjara, nggak ada pembicaraan, itu nanti kasus akan menguap dan hilang. Kan begitu ya. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh rejim sekarang. Kalau ada sosok yang mungkin dikhawatirkan cuap-cuap, berbicara dan sebagainya, maka paling aman mereka dipenjara. Karena kalau sudah dipenjara tidak ada akses untuk dijenguk dan akhirnya kasusnya akan menghilang. Inilah yang kemudian terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sekaligus juga Zulaiha ingin menunjukkan kekuasaan dia, bahwa kalau Yusuf macam-macam maka ini akibatnya ya. Tapi begitulah, buat orang beriman maka tinggal dimanapun selalu dia akan mendapatkan suasana yang menyenangkan. Kenapa? Karena kebahagiaan dia tidak ditentukan oleh lingkungan, oleh orang sekitar, oleh keadaan, fasilitas, walaupun itu tetap membantu. Namun suasana hati itulah yang paling menentukan. Sebaliknya Zulaiha, dia menyangka bisa memuaskan nafsunya
dengan memenjarakan Yusuf, tapi justru dialah yang kemudian tersiksa. Ya, walaupun Yusuf kemudian dipenjara dan penjaranya sangat jauh sekali, ya, penjara yang tidak mudah diakses. Kalau dalam versi cerita detail Israiliyat di filmnya itu jauh itu antara tempat tinggalnya Zuleha dengan penjara kota yang ditempatkan ya Nabi Yusuf ditempatkan ya. Namun demikian Zuleha terus menyediakan waktu untuk memantau dan memandang bagaimana tumbuh kembangnya Yusuf dalam penjara. Dan betapa sakitnya Zuleha ketika menyaksikan justru Yusuf tetap dalam suasana yang ceria, gembira, bahagia. Bahkan Yusuf tetap menjadi medan magnet bagi penghuni penjara. Bahkan sampai di sini disebutkan di dalam Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, banyak para penghuni penjara yang gak pengen keluar ketika sudah waktunya bebas. Gitu loh ya. Karena mereka belum pernah menemukan orang sebaik Yusuf. Dikisahkan bahwa penjara yang tadinya tempat jorok, kotor, kumuh, begitu Nabi Yusuf datang, Nabi Yusuf mengajarkan tentang konsep kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan sebagainya. Ya, sipir penjara yang tadinya dibuat gaduh oleh para narapidana, tiba-tiba mendapati suasana yang berbeda. Pokoknya sejak kedatangan Yusuf, maka suasana penjara yang tadinya tempat yang horor, angker, kumuh berubah menjadi tempat yang bersih, nyaman dan menyenangkan. Ya, mungkin cerita-cerita serupa kita dapati pada saat sejumlah asatidzah, ustadz, mujahid yang mereka kena pasal terorisme ini masuk penjara dan mereka merasakan bagaimana kehadiran sosok ustadz ketika di penjara yang benar-benar memberikan pencerahan, memberikan ketenangan, kesejukan ya. Seperti cerita Ustadz Habib Rizik ataupun asatidzah yang semisal di mana banyak narapidana yang kemudian mereka sedih ketika ustadznya bebas ya. Sedih dalam arti mereka ditinggalkan. Tentu dalam konteks sang ustadz dibebaskan mereka gembira karena tahu ustadznya nggak salah. Tapi dalam konteks hubungan pribadi yang kemudian harus terpisah secara fisik, mereka sangat berduka. Ya, saya ingat bagaimana ketika dulu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Ustadz Abdullah Sungkar pertama kali di penjara sebelum saya mondok. Ya, itu satu sel dengan seorang ya disebut preman bukan juga, tapi kriminal lah, pelaku kriminal. Ya, dia satu sel di Jakarta. Yang kemudian setelah berkenalan dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, waktu itu masih muda lah ya beliau ya, tahun-tahun 85-an ya, 85-an itu kan berarti 40 tahun yang lalu ya. Itu akhirnya setelah berkenalan dengan Ustadz Abu dan Ustadz Abdullah Sungkar, beliau kemudian bertekad, bersumpah kalau nanti keluar anaknya akan dipondokkan ke Pondok Al-Mu'min gitu ya. Dan benar dia wujudkan nazarnya, anaknya dibonceng dari Condet Jakarta, naik motor diikat itu ya di perut itu sampai ke Pondok Al-Mu'min. Ya karena anaknya sekelas dengan saya ya. Jadi rupanya itu buah dari pertemanan dengan seorang yang soleh di dalam penjara bisa mentobatkan seorang yang tadinya adalah pelaku kriminal gitu ya. Jemaah sekalian, kisah tentang Yusuf yang menjadi magnet baru di penjara Mesir ini betul-betul sangat dirasakan dan menjadi isu harian karena selalu ada hal-hal baru. Memang orang kalau memiliki banyak sekali kelebihan, keutamaan, terutama ilmu ya, selalu dia menyejukkan. Dan begini ya, antum harus tahu bahwa rasa kagum kita itu akan memiliki daya tahan yang cukup lama tergantung seberapa dia bisa memberikan solusi atau kenyamanan pada kita. Ya, kita mungkin akan kagum dengan seseorang karena fisiknya, tapi rasa kagum ini akan hilang dalam hitungan hari begitu kita tahu siapa dia yang sesungguhnya. Kita buat challenge ya. Ini misalnya tiba-tiba ada seorang masuk
ke sini. Tingginya 185, beratnya 235. Ya. Kemudian posturnya gagah, jenggot lebat, menggunakan surban. Antum pasti akan nengok semuanya ke dia. Geleng-geleng itu mau iktikaf begitu ya. Ternyata begitu dia datang di sini kerjanya tuh tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan aja kerjanya itu ya. Sama sekali nggak ngaji ya. Pokoknya selama 3 hari antum bermuamalah ya, cuman tidur, makan, ngomel-ngomel, marah-marah, nyuruh-nyuruh begitu ya. Kira-kira berapa lama daya tahan antum untuk kagum sama dia gitu ya. Ya. Malah mungkin sebelum itikaf antum pengen pulang semuanya gitu kan ya. Tapi mungkin yang datang secara fisik biasa, kurus, penampilan nggak ganteng-ganteng amat begitu kan. Tapi level kecerdasannya, level kepinterannya, level ilmunya, kalau kita ngobrol sama dia kok banyak sekali mutiara-mutiara ilmu baru yang kita dapatkan. Kita punya problem apa saja, dia tiba-tiba menemukan solusi yang out of the box yang nggak pernah kita pikirkan. Itu apa ya, magnet dia itu sangat panjang sekali. Apalagi ini kombinasi dua-duanya. Ya, wes ganteng, ya, soleh, pinter gitu ya. Dan salah satu kehebatan Nabi Yusuf yang paling terkenal adalah takwil mimpi. Ini yang menjadi kekuatan di masa rejim Heksos ya, di zaman ketika Nabi Yusuf rajanya berkuasa. Di mana apa? Keberadaan para penakwil mimpi dari kalangan pendeta Amun. Jadi begini ya. Di Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu hidup, penguasa resmi itu adalah rezim Heksos gitu ya. Tetapi di sana ada penguasa semacam tidak resmi tapi sangat menentukan ketaatan rakyat, yaitu para dewa Amun yang dia menjadi penguasa tempat orang-orang Mesir menunjukkan bakti dan ini ya, persembahannya. Jadi kira-kira beginilah ya. Kalau di Indonesia itu masyarakat sami'na wa ata'na kepada penguasa, tapi ada sejumlah kiai ulama yang dia ngomong apa saja itu rakyatnya siap membela. Kira-kira gitu ya, paham ya? Ya nggak perlu saya sebutkan dari komunitas ormas mana gitu kan. Pokoknya kalau kiai ini ngomong begini, sudah itu ormasnya langsung gerak semuanya. Ya, apalagi kalau dia bukan sekedar ormas tapi juga ada semi-semi militernya gitu kan ya, semi-semi tentaranya. Itu apapun kata kiainya mereka sangat taat luar biasa. Termasuk mereka ini lebih banyak membayar sedekah kepada kiainya daripada pajak kepada negaranya gitu ya. Pokoknya kiainya ngomong apa saja. Nah, karena ini adalah sebuah sistem yang mereka sama-sama tidak mengenal agama, maka keberadaan kiai ini, keberadaan para pendeta Amun itu di satu sisi merupakan ancaman dari rezim Heksos yang berkuasa. Ancaman apa? Ancaman kepemimpinan. Ya, karena bagaimanapun kan ketika penguasa itu menyuruh begini kok kemudian berseberangan dengan kepentingan dewa Amun, maka pasti pemimpin ini kemudian akan melakukan lobby-lobby. Ya, tolonglah. Ya, tolonglah jangan kayak beginilah, jangan bikin kebijakan begini begitu ya. Nah, ini perseteruan ini biasanya diselesaikan dengan cara win-win solution, di mana mereka kemudian damai, intinya apa? Sama-sama dapat hasil. Ya, pendeta Amun kepentingannya tidak terganggu, kerajaan juga demikian ya. Pajak itu kan kerajaan, tapi rakyat juga butuh untuk menyembah Tuhan. Nah, wilayah kekuasaan penyembahan Tuhan itu ada pada tangan dan keputusan para dewa Amun. Bisa dipahami ya? Ya. Salah satu daripada kehebatan dewa Amun itu adalah apa? Mereka punya para ahli takwil mimpi. Yang ini dipelihara dari sejak rejim-rejim ribuan tahun silam. Dari zaman Nabi Ibrahim lah ya. Kita tahu Namrud itu salah satu tangan kanannya yang menjadi penentu adalah para pentakwil mimpi. Kenapa? Pentakwil mimpi ini mirip seperti pembisik presiden gitu kan. Tetapi wilayah kekuasaannya
dihandle oleh para penguasa Dewa Amun. Ya, jadi dia bukan merupakan penasehat presiden langsung, bukan penasehat Malik Mesir langsung, tetapi dia merupakan apa istilahnya ya? Kalau raja butuh apa-apa, outsourcingnya itu kepada para pendeta Dewa Amun. Ya, jadi minta nasihat, oke, kami akan utus orang kami, kira-kira begitu ya. Nah, ini Dewa Amun ya. Jadi di sini disebutkan keahlian menafsirkan mimpi dan merupakan keahlian paling populer di Mesir saat itu, sehingga banyak dukun-dukun yang tersohor karena mereka mampu menafsirkan mimpi dengan akurat. Ya. Dan para dukun ini tadi apa? Hierarkinya, kepemimpinannya yang megang adalah para pendeta Dewa Amun tadi. Maka Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kemampuan menakwilkan mimpi dengan tingkat akurasi 100%, nggak mungkin meleset. Nah, kalau dewa-dewa Amun ini masih rodok meleset-meleset begitu kan ya. Dan raja Mesir pada saat itu sangat membutuhkan keberadaan para pendeta Dewa Amun ini karena mereka akan membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan tafsir daripada mimpi tersebut ya. Dan inilah sebuah sunatullah dalam perjalanan para nabi dan rasul, di mana mukjizat itu diberikan biasanya sebagai bentuk untuk melemahkan. Dan ini nanti menarik ketika akhirnya Nabi Yusuf mampu menakwilkan mimpi dengan kualitas yang terbaik begitu ya. Maka pada ayat yang ke-36 ini setelah Nabi Yusuf masuk penjara ya. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani. Ada dua orang pemuda di dalam penjara yang kemudian berkata, inni aroni aksiru khamra wa qala al-akhar inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut thair. Yang satu mengatakan sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, yang lain berkata aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku sebagian dimakan burung. Nabi ta'wilih, berikan takwil mimpi yang aku lihat, inna naroka minal muhsinin. Siapa dua orang ini? Dalam sejarah dua orang ini adalah dua bartendernya raja. Yang satu chief, tukang masaknya, yang satu adalah baristanya, tukang bikin minumannya. Jadi yang satu tadi apa? Aksir khomro, dia pakar untuk membuat perasan anggur yang paling lezat. Sementara yang satunya apa? Ahmilu fawqa ra'si khubzan, saya membawa roti di atas kepalaku tapi kemudian dipatok oleh burung gitu ya. Dua orang ini adalah pintu masuk kepada raja, dan biasanya pembantu-pembantu kayak begini mereka adalah budak. Jadi budak-budak Mesir yang dipilih punya berbagai macam keahlian, mereka kemudian diperbantukan kepada sang raja. Nah, terjadi sejumlah perseteruan antara Dewa Amun tadi dengan pihak kerajaan, di mana kemudian para pendeta Dewa Amun ini melihat pintu masuk untuk mencelakakan raja adalah melalui dua orang ini. Ya, kenapa? Raja makin kesini kok makin banyak berseberangan kebijakannya dengan apa yang menjadi keinginannya para Dewa Amun. Biasa ya, terjadi perseteruan, rebutan kue, kekuasaan, uang dan sebagainya. Ya, karena raja itu bisa bikin aturan yang disepakati oleh anggota dewan, sementara para pendeta mengeluarkan dalil yang itu menjadi kekuatan. Kayak gitu kan ya. Kan biasanya begitu ya. Presiden akan bikin aturan undang-undang yang ini dikatakan merupakan konstitusi begitu loh. Jadi yang satu senjatanya itu ayat konstitusi, yang satu senjatanya ayat suci. Nah, ayat suci ini adalah Dewa Amun. Ini mudah sekali ya untuk memahami perpolitikan di berbagai macam negeri. Selalu dua kelompok ini kadang-kadang mereka berkolaborasi, kadang-kadang mereka berkonfrontasi. Ya. Nah, sampai akhirnya para circle-nya Dewa Amun ini melihat ini raja kali ini sudah terlalu banyak mencampuri wilayah kita. Mereka banyak mengambil dan
merampas apa yang selama ini menjadi pemasukan mereka. Ya, kan raja akan melihat nih, contoh ya, kalau kita lihat fenomena sekarang. Pernah dengar nggak ada kebijakan tiba-tiba uang zakat akan dipakai buat ini gitu ya. Zakat itu wilayahnya siapa? Wilayahnya kiai kan? Zakat, infak, sodakoh, kotak amal, itu kan wilayahnya kiai. Harusnya kalau negara itu ngambilnya dari tambang, dari usaha, bukan dari kotak infak. Ya, muncul lagi ide, ya ini duit haji nganggur eman-eman. Gimana kalau kita putar, gitu kan ya? Lah duit haji itu wilayahnya kiai, kan gitu loh ya. Ya, nah itu hal-hal semacam itu terjadi dan ini bukan baru gitu loh. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Ketika raja butuh ini butuh itu, dia melihat ada potensi di aspek spiritual religius yang bisa dikelola. Ya, maka komunitas Dewa Amon ini merasa ini raja harus disingkirkan, begitu ya. Mulailah terjadi pemberontakan kecil-kecil, tapi sekali lagi raja punya tentara. Dewa Amon ini tentaranya tentara ilegal lah bisa dikatakan. Ya kalau di negara ini kan banyak punya ormas ya. Pancasila punya ormas, NU punya punya Banser gitu kan ya. Ada Pemuda Pancasila, ada Banser, ada Kokam, kemudian ada kalau preman itu ya punya juga. Tapi mereka semua itu kan secara power kalah di bawah istana gitu ya. Karena nggak mungkin mereka dikasih tank, senjata itu nggak boleh. Itu hanya milik apa? Milik istana. Begitulah yang juga terjadi pada masyarakat di Mesir saat itu. Kekuasaan militer ada di tangan raja. Ya, sementara militer yang dimiliki oleh Dewa Amun itu ya militer-militeran lah. Tapi mereka gerah dengan yang semacam ini gitu kan. Ya, akhirnya mereka ingin melakukan pemberontakan. Pintu masuknya adalah dua laki-laki ini. Saya lupa namanya ya. Yang satu tukang roti, yang satu barista, pembuat anggur perasan ya. Akhirnya dua orang itu dipanggil, diajak bicara, diprovokasi, dijanjikan kebebasan, tambah uang dan macem-macem begitu kan ya. Pokoknya mereka akan mendapatkan sesuatu yang paling mereka butuhkan ya. Dua orang ini diprovokasi dari sisi dalil bahwa raja zolim, raja telah berbuat semena-mena, raja ini begini-begini, ini sangat membahayakan spiritualitas masyarakat Mesir dan seterusnya. Ya kalau nanti raja itu berada dalam kendali kita, maka Mesir akan maju begini begitu dan seterusnya ya. Akhirnya setelah mereka diprovokasi, dua orang ini mereka siap melakukan aksi. Ya. Akhirnya pada hari yang ditentukan di mana saat itu sang raja akan menyiapkan sebuah perhelatan, dua orang ini sudah siap untuk menyajikan hidangan buat sang raja. Ya, yang satu tukang masaknya sudah mencampuri hidangannya tadi dengan racun yang sangat mematikan. Sementara baristanya itu mentalnya down. Dia sudah membayangkan kalau sampai nanti misi gagal pasti penggal kepala gitu loh ya. Akhirnya di hari ketika acara itu dimulai, si barista ini nggak tega, dia nggak berani untuk kemudian memasukkan racun ke dalam minuman sang raja. Ya, tetapi yang satunya ini tega, yang tukang roti ini tega sekali dia. Dimasukkanlah campuran racun dalam kuah tadi. Ketika kemudian disajikan kepada sang raja, ya si tukang roti ini betul-betul sempurna aktingnya. Sementara yang satu ini karena merasa bersalah, dia itu gemeter pada saat menyajikan itu semuanya. Maka begitu sang raja mau mencicipi, tiba-tiba secara refleks si barista ini mengatakan, "Tuan Raja, jangan dimakan. Itu ada racunnya," begitu ya. Maka marahlah si tukang roti ini ya. Karena begitu tahu, "Loh, kamu pengen meracun saya ya?" Maka si tukang roti langsung mengatakan, "Dia yang pengen meracun." Saling mereka tuduh, "Dia Tuan, Anda," begitu kan ya. "Anda yang berniat untuk meracun raja." Akhirnya terbongkarlah peristiwa tersebut ya. Kemudian sang raja mengatakan kepada si tukang barista, "Kalau kamu memang ya ini tidak ada racunnya, kalau saya nggak ada racunnya, kalau itu ada racunnya Tuan. Baik, kalau kamu memang benar apa yang kamu ucapkan, coba minum," begitu kan ya. Akhirnya si barista ini berani minum dia karena yakin nggak ada racunnya gitu kan ya.
baik Tuhan, saya buktikan bahwa saya tidak melakukan itu. Sekarang kamu makan ini ya, menu ini ya, roti kuah ini. Gemeterlah dia kata, oh enggak, saya enggak mau ya. Akhirnya ngakulah bahwa dia yang meracuni. Tetapi sang raja kemudian tetap menghukum dua-duanya. Ya, walaupun kamu tidak meracun saya, tapi kalian berdua telah melakukan konspirasi dan makar yang sangat membahayakan. Pengawal bawa ke penjara. Akhirnya dua-duanya di penjara, gitu kan ya. Wah, gara-gara kamu sih, wah mereka ribut itu di dalam penjara ya. Akhirnya setelah di penjara, ya mulailah dengar cerita tentang sosok Nabi Yusuf, begitu kan ya. Pada malam itu dua-duanya bermimpi dengan mimpi yang disebutkan ayat ke-36 surat Yusuf ini. Wadakhala ma'ahu as-sijna fatayani. Masuklah dua pelayan yang dipenjara karena tertuduh melakukan makar ingin membunuh raja. Yang satu mengatakan, Tuan Yusuf, ya, saya tadi malam bermimpi aksir khomro, saya mimpi meras anggur. Yang satunya mengatakan waqal akhor inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku bermimpi sedang membawa roti yang aku adon, tapi kok tiba-tiba datang seekor burung yang mematuk roti tersebut. Dipatuk sebagiannya. Nabi ta'wilih, apa takwil mimpinya? Inna naroka minal muhsinin. Masya Allah ya, ini ada satu ungkapan yang menarik di sini. Kalimat inna naroka minal muhsinin itu disebutkan dua kali dalam surat Yusuf. Yang pertama ketika Yusuf dalam penjara, yang kedua ketika Yusuf menjadi raja, di mana 10 orang kakak-kakaknya pada saat ngemis-ngemis minta supaya Bunyamin dibebaskan, mereka juga tetap mendapatkan ya. Mereka mengatakan inna naroka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau ini orang baik. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang luar biasa. Mereka mengatakan apa? Orang baik itu tidak mengenal situasi. Kalau orang itu memang dasarnya baik, lagi miskin baik, lagi kaya baik, lagi sakit baik, lagi sehat baik, nggak punya duit baik, punya duit baik juga, ya. Ketika sedang diinjak-injak baik, ketika berkuasa tetap baik. Karena ada orang-orang yang baiknya ketika pas punya duit, begitu ya. Ketika nggak punya duit nyopet, gitu kan, ya. Dia baiknya pas lagi miskin, ketika berkuasa arogan, gitu ya. Dia itu tawaduknya itu ketika lagi bangkrut. Begitu dia sukses, dia kemudian sombong dan seterusnya. Nah, dua ayat ini menyebutkan kata-kata inna naroka minal muhsinin itu diucapkan dalam dua keadaan. Yang pertama keadaan Yusuf sebagai budak di penjara, kemudian yang kedua adalah keadaan Yusuf merdeka menjadi raja yang paling berkuasa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang menarik lagi apa? Dua orang ini bukan satu sel dengan Nabi Yusuf. Dua orang ini baru di penjara. Mereka hidup di istana, bergelimang dengan segala kecukupan karena menjadi pelayan raja. Ya. Dan ketika melihat sosok Nabi Yusuf, mereka bisa langsung punya kesimpulan inna naroka minal muhsinin. Ya. Coba bayangkan ya, tetangga bukan, teman SD SMP bukan, baru ketemu langsung bisa berkesimpulan inna naroka minal muhsinin. Maka Syekh Shalih Munajjid mengatakan apa? Kebaikan itu bisa dilihat dari pandangan pertama, gitu loh ya. Ini tampang orang baik ini, gitu ya. Ini kayaknya orang soleh. Tapi yang bisa kayak gitu adalah orang-orang yang jujur, begitu kan ya. Karena hari ini ternyata banyak sekali yang tampangnya itu alim tapi dalamnya itu busuk, itu juga banyak, begitu kan ya. Tapi secara umum kita bisa melihat seseorang ini baik ya. Walaupun peluang untuk salah juga bisa terjadi, gitu kan ya. Namun di sini Syekh Shalih Munajjid mengatakan orang yang baik itu sudah bisa kelihatan dari pancaran wajahnya. Inilah yang disaksikan oleh seorang musyrik yang dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan hadza wajhun laisa fihi kadzibun, kata dia. Ucapan siapa itu ya?
Sumamah bin Usal kalau nggak salah ya. Ini adalah wajah yang tidak ada sedikit pun kebohongan di dalamnya. Jadi baru pertama kali ketemu dengan Rasulullah SAW langsung bisa testimoni bahwa ini orang baik, pasti benar-benar jujur. Ya, nek sekarang nggak bisa. Nek sekarang kata Umar bin Khattab standarnya ada 3. Kamu dikatakan kenal dengan si fulan kalau kamu itu sudah melakukan salah satu dari yang 3 atau bahkan 3-tiganya. 1, kamu pernah bertetangga sama dia selama bertahun-tahun. Kamu akan katakan dia baik atau enggak baik kalau kamu sudah bertetangga sama dia bertahun-tahun. Saya akan katakan tetangga saya, Ustadz Fulan baik atau tidak baik. Itu saya berani. Kenapa? Saya sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun hidup dengan dia. Yang kedua, kamu pernah bermitra bisnis dengan dia, bertransaksi dalam waktu yang cukup lama dan kamu kenal betul karakternya dia. Utang selalu tepat waktu, barang selalu bagus, kemudian komitmen terhadap janji dan akad selalu komitmen. Maka kita katakan ya misalnya saya dimintai, Tat, ini ada, kan biasanya kalau zaman sekarang kalau ada agen-agen baru yang nggak dikenal, mereka suka saling bertanya, tanya sama kita, Sat, ini ada agen fulan minta barang sama saya, langsung angkanya besar sekali, itu gimana ya? Saya nggak kenal dia, siapa? Begitu kan ya? Siapa yang minta? Si fulan. Oh, kasih aja. Dia minta berapapun kasih. Saya sudah bermuamalah dengan dia lebih dari 10 tahun dan selalu tepat waktu, nggak pernah meleset. Nah itu contoh ya, kenal begitu kan. Walaupun saya nggak kenal ibadahnya, tapi saya kenal dari transaksinya gitu kan ya. Kemudian yang ketiga kita disebut kenal dengan dia ketika kita pernah bersafar dengan dia ya. Tapi untuk safar di zaman sekarang perlu ada catatan juga. Ini safarnya safar antum berduaan safar sama dia, daki gunung, perjalanan di hutan, ya jalan kaki begitu kan ya. Maka antum akan kenal karakter dia. Apakah dia ini egois, apakah dia ini culas begitu kan ya. Pas lagi jatah makan, makannya sembunyi-sembunyi misalnya gitu ya. Dia punya kue itu suka ngasih apa enggak, kan cuman berdua. Ya, kita selalu tahu keadaan dia begitu kan ya. Nah, tapi zaman dulu hanya dengan tatapan mata pertama seseorang sudah bisa diketahui inna naraka minal muhsinin ya. Dan ini tentu saja karena kasusnya adalah memandang seorang nabi ya. Baik ya. Mendengar kedua orang itu datang, maka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memberikan janji kepada mereka. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla ayyatiyakuma. Tenang, takwil mimpi kalian berdua pasti sudah aku beritahukan sebelum tibanya jatah makanan yang dihidangkan kepada kalian. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma ya. Penjara di zaman Nabi Yusuf ini sangat gelap sekali. Ya. Artinya apa? Tidak ada cahaya yang bisa masuk. Sehingga para penghuni penjara itu tidak mengetahui waktu pagi, siang, sore, malam. Itu nggak tahu. Ya lampu ada di dalam penjara. Tetapi sebagaimana penjara Setnaya atau penjara-penjara di Mesir saat ini juga ya, penjara bawah tanah begitu kan. Nggak ada sinar matahari. Maka patokan tentang waktu itu nggak bisa, ya sudah besok pagi tak ini, entar malam, entar sore. Nabi Yusuf nggak mengatakan entar siang, entar sore, entar malam, besok pagi, enggak. Patokannya apa? La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi. Sebelum nanti jatah makan berikutnya datang, aku akan beritahukan takwil tersebut kepadamu. Ya. Jadi para penghuni penjara itu nggak pernah mengetahui waktu karena seluruh jendela pintu dalam keadaan tertutup gelap. Yang mereka tahu hanya jadwal makan dan jadwal tidur, dan itu yang dijadikan patokan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dengan bijaknya memanfaatkan momen ini untuk mendakwahi keduanya.
di mana keduanya sangat butuh bantuan. Nah ini Ikhwan Fillah, dalam konteks dakwah, kenapa orang itu suka menolak apa yang kita serukan kepada dia? Kenapa kalau kita nyuruh sama seseorang, orang itu secara umum seringkali menolak, padahal yang kita nasihatkan itu kebaikan. Secara psikologis kaedahnya adalah apa? Bukan karena nasihat kita tidak baik, bukan karena ungkapan-ungkapan kita ini tidak menarik, tetapi karena apa yang kita sampaikan tidak mereka butuhkan. Jadi orang itu cenderung menolak kita karena dia tidak ada kebutuhan terhadap apa yang kita sampaikan. Seandainya yang kita sampaikan itu adalah merupakan sebuah atau sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka, maka tanpa kita berikan pun mereka akan mengejar. Ya, saya kasih contoh yang paling sederhana begini. Ya, kalau misalnya ada preman yang lagi judi, yang lagi mereka maksiat lah ya. Terus antum datang lalu membacakan dalil ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, gitu ya. Kira-kira mereka tobat dan sadar enggak? Enggak, kita yang diusir, berantem mungkin gitu kan. Ya kenapa? Bukan ayatnya salah, bukan nasihatnya itu enggak baik, tetapi itu tidak mereka butuhkan. Lain cerita kalau kita mendatangi mereka, kemudian kita ngobrol yang enggak ada hubungannya dengan dakwah, kita masuk kepada persoalan yang menjadi kepentingan mereka, kita tanya ya sama bos premannya, Mas, udah berapa tahun jadi bos preman di sini? Ya lumayan Pak, 10 tahun. Ya, berapa penghasilan jadi bos preman di sini? Ya lumayan sih, 5 juta dapatlah sebulan. Ya, mau nggak ikut saya, ngawal saya? Bisa nyupir nggak? Oh bisa. Mau nggak jadi supir saya 20 juta sebulan? Pindah nggak jadi preman? Kira-kira pindah nggak? Pindah itu, gitu kan? Oh bener Pak, serius. Ya, ikut saya 20 juta itu gaji pokok, belum bonus, begitu kan? Ya, yakin tuh tobat jadi preman. Ya, berhenti ya jadi preman, ikut saya 20 juta, gitu loh. Ya, kenapa? Karena itu yang dibutuhkan sama dia, gitu loh. Maka dengan sangat cepat dia berpindah, begitu ya. Nah, ini psikologinya. Wah, kalau kayak gitu tekor dong kita. Harus ngasih sesuatu yang paling mereka butuhkan. Banyak dong biaya yang dikeluarkan. Oh, enggak. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang sesuatu yang sangat membuat dia itu merasa menderita, itu pun akan mereka lakukan. Ya, kenapa? Karena itu dibutuhkan. Contoh, antum sakit, patah tulang, ya patah tulang iganya gitu kan, ya. Antum lihat ya, pasien itu datang ke dokter, ke rumah sakit ya, itu tidak ada nasihat dokter yang tidak dipatuhi. Hampir semua nasihat dokter itu dituruti. Kenapa kira-kira? Padahal nasihat dokter itu rata-rata nyenengin atau nyakitin? Hah? Nyakitin. Jangan makan ini ya. Ketika dia bilang jangan makan ini ya, itu biasanya makanannya yang enak-enak gak itu? Yang enak-enak gitu ya. Jangan makan jeruan, jangan makan daging, jangan makan buah pisang, jangan ini, jangan ini. Ya, terus saya makan apa dok? Kamu makannya telur rebus sama jagung rebus, begitu ya. Jangan yang gorengan, jangan yang manis-manis, jangan yang pedes-pedes. Padahal itu hobi kita tiap hari. Tapi karena dokter yang ngomong, wah saya sekarang udah gak boleh lagi gitu, saya makanya manut begitu kan. Kenapa? Itu kita butuhkan untuk kesehatan. Jadi begini ya, karena menurut kita dokter tadi berpihak kepada masa depan kita dan kesehatan kita, maka kita akan taat walaupun perintahnya menyakitkan. Ya, pasien itu masuk ke dalam ruang periksa dokter itu disuruh mangap-mangap, disuruh buka baju, buka dompet juga buka dompet, begitu kan ya. Padahal itu menyakitkan semuanya. Kenapa kira-kira? Karena si dokter ini di mata pasien adalah sosok yang akan menyelamatkan masa depan
dan kesehatan dia. Nah pertanyaannya, kita di mata mad'u, di mata umat, apakah sosok penyelamat masa depan mereka atau pengganggu kebahagiaan mereka? Itu ya. Kalau kita di mata mereka adalah sosok pengganggu kebahagiaan dan perusak kesenangan mereka, pasti mereka ngelawan, begitu kan ya. Walaupun nasihat kita kebaikan, tapi kalau kita ini di mata mereka adalah sosok yang akan memberikan penyelamatan, maka apa? Mereka akan taat walaupun perintahnya menyakitkan. Buktinya dokter tadi. Ya. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa jadi dokter yang terpercaya? Kan begitu. Ya. Kalau kita jadi dokternya abal-abal, ya nggak bakal dipercaya. Saya kasih sampel ya. Ya. Mbah Resi kira-kira kalau misalnya mengalami musibah, naudzubillah ya, misalnya antum sakit ya, mau nggak saya operasi gratis? Gitu loh. Saya yang operasi. Gitu ya. Dengan sakit patah tulang, sini saya ngoperasi gratis, nggak usah bayar, begitu kan ya, saya bedah, begitu kan ya. Kira-kira mau nggak? Kenapa nggak mau? Ya, Anda nggak percaya dengan saya, begitu loh. Saya biasanya bedah buku, bukan bedah tulang, begitu kan ya. Ya semacam itu. Saya nggak akan dipercaya. Kalau saya ngotot, loh saya kurang terkenal apa kok kamu nggak percaya, gitu loh. Lah masalahnya keterkenalan saya bukan di bidang itu, gitu loh. Ya, maka saya nggak akan ditaati, walaupun gratis sekalipun, nggak akan taat. Tapi kalau saya ini punya kapasitas dan kredibilitas sebagai dokter bedah, maka bayar sekalipun dia akan ikut. Nah, bagaimana saya supaya punya kapasitas dan kredibilitas? Saya kudu sekolah kedokteran, dan itu harga mahal yang harus saya tebus. Paham ini ya? Nah, dai itu kayak begitu ya. Untuk bisa didengar harus punya kredibilitas. Inilah yang terjadi pada Yusuf. Dia punya kredibilitas yang luar biasa. Dari sejak sebelum dipenjara sampai masuk penjara, nama Yusuf tuh harum. Dan Nabi Yusuf bisa kayak begitu. Pengorbanannya besar nggak? Besar sekali. Dia mempertaruhkan semuanya. Dia rela menderita. Dia siap untuk dihukum. Dia milih untuk kemudian, itu adalah harga mahal yang harus ditebus untuk sampai mendapatkan kepercayaan, gitu loh ya. Sama kita pun juga demikian. Untuk bisa dipercaya oleh orang, kadang-kadang kita harus, masya Allah ya, tanah warisan satu-satunya kita jual untuk bayar utang. Kenapa? Demi menjaga kepercayaan. Sampai kayak begitu ya. Kita harus bekerja pontang-panting siang malam dan sebagainya supaya nama kita ini apa terjaga. Ya, nah orang-orang yang nggak punya kemampuan seperti itu, dia akan mengabaikan nama baik dan dia nggak akan punya kekuatan semacam itu. Inilah yang terjadi pada Yusuf. Jadi kalau maksud saya begini ya, Nabi Yusuf kok ujuk-ujuk kemudian didengerin orang-orang musyrik kok pada apa namanya, pada mau mendengarkan. Ya, ini bukan peristiwa yang baru-baru terjadi, tapi apa? Integritas dan kredibilitas yang dipertahankan Nabi Yusuf itu rentang waktunya puluhan tahun. Dari sejak kecil beliau sudah punya karakter semacam itu. Sehingga apa? Ketika dua orang ini kemudian mendengarkan, ini ya bukan karena ujuk-ujuk gitu loh. Ini adalah buah yang dipanen oleh Nabi Yusuf, di mana orang itu kemudian percaya. Ya. Maka momen itu kemudian dimanfaatkan. Ketika orang itu sudah ya kepepet nasibnya dan Nabi Yusuf memegang mereka, maka apapun yang disampaikan Nabi Yusuf akhirnya masuk ke dalam hati mereka. Ya, Nabi Yusuf kemudian mengatakan tentang dakwah tauhid, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Ya, jadi ketika ditakwilkan apa namanya? Jadi gini, Tuhan kok nunggu apa namanya, kok nunggu sampai nanti, mbok sekarang gitu kan ya. Yusuf kan bilang apa? La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma. Nanti ya, nunggu jatah makan berikutnya saya akan ceritakan. Mbok sekarang, oh nanti dulu gitu kan ya. Ini sengaja sama Nabi Yusuf diulur waktunya. Ini momen bagi Nabi Yusuf untuk mengenalkan tauhid ya.
Di situ ada obrolan tentang, kok Tuhan Anda kok bisa sih ya nakwil mimpi, saya dengar dari teman-teman semua tafsir Anda tuh tokcer, mesti tembus. Kalau kita minta nomor togel kira-kira juga mesti dapat begitu loh ya. Karena nggak pernah meleset ininya, tebakannya gitu kan ya. Tebakannya nggak pernah meleset sama sekali ya. Akhirnya dua orang ini datang kepada Nabi Yusuf demikian. Nah mereka sudah terikat dengan Nabi Yusuf. Nanya-nanya, belajarnya mulai kapan sih gitu ya. Itu ilmunya gimana sih caranya gitu ya. Dzalika mimma 'allamani Rabbi ya. Yang mengajarkan Tuhanku. Lah, Tuhan Dewa Amon maksudnya? Oh bukan. Tuhanku adalah Allah Sang Pencipta yang menciptakan para pendeta Amon itu. Tuhanku bukan dewa-dewa yang kalian sembah selama ini. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada akhirat. Gitu loh ya. Nabi Yusuf tidak kemudian nyerang agama mereka. Nabi Yusuf tidak mengatakan kamu itu musyrik, kafir, sesat, enggak. Dan Nabi Yusuf mengatakan apa? Saya tidak mengikuti ajaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya dengan adanya kampung akhirat, gitu kan ya. Nah terus Anda agamanya apa? Kok beda? Kok Anda tidak menyembah Dewa Amon? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba. Aku mengikuti ajaran bapakku, kakekku, mbah buyutku. Ya, bapakku nabi, mbahku nabi, buyutku nabi. Mereka hanya beriman kepada Allah. Ya. Mulailah mereka sedikit tahu begitu kan ya. Ternyata mungkin kata-kata millata abai ini adalah tidak harus selalu bapak keturunan ya, karena itu nanti akan membongkar rahasia jati diri Nabi Yusuf begitu loh ya. Maka nalana an nusrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ya. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Ini adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi manusia kebanyakan tidak bersyukur ya. Jadi mulailah mereka terpesona dengan penjelasan konsep tauhidnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu mereka para penyembah Dewa Amon semuanya begitu kan ya. Tapi mereka sendiri sebenarnya sudah jengkel dengan dewa-dewa Amon yang sering menjanjikan kepalsuan, takwil mimpinya sering meleset ya. Mereka paham perseteruan antara Dewa Amon dengan kerajaan itu urusannya urusan cuan, urusan berbagi kue aja ya. Maka Nabi Yusuf kembali menjelaskan, ya sahibai sijen, wahai kedua penghuni penjara, a'arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahar. Mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu, dewa-dewa Amon itu, ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama dewa ini, dewa Horus, dewa apalagi ya, kan banyak sekali itu ya. Ada dewa sapi, ada dewa matahari, ada dewa bintang, dewa bulan ya. Saya sedikit bisa ini ya, menghayati bagaimana sih kepercayaan dewa-dewa itu. Ketika ada satu film yang menceritakan tentang konsep dewa yang diyakini oleh bangsa Mesir kuno, begitu kan ya. Kenapa mereka begitu kekeh luar biasa? Termasuk nanti Bani Israel yang setelah Nabi Yusuf itu meninggal, akhirnya dinasti Heksos digulingkan oleh dinasti Kibti yang kemudian nanti berganti gelar bernama Fir'aun. Akhirnya kemudian bangsa Bani Israel ini menjadi budaknya bangsa Kibti. Ya, mereka yang tadinya orang-orang kepercayaan dinasti Heksos kemudian berubah menjadi budak karena mereka kemudian digulingkan oleh dinasti Kibti tadi ya. Dan akhirnya setelah 400 tahun Nabi Yusuf meninggal dunia, datanglah nabi berikutnya yaitu Nabi Musa. Nabi Yusuf itu kan tahun 1700 Masehi, sebelum Masehi. Nabi Musa tahun 1300 sebelum Masehi. Itu para ulama menjelaskan mulai wafatnya Nabi Yusuf
sampai nanti datangnya Nabi Musa, tidak ada cerita yang mampu menyingkap misteri Bani Israel itu ngapain aja. Tuhan apa yang mereka sembah, bahasa apa yang mereka gunakan, kitab suci apa yang mereka imani, itu nggak jelas. Yang tahu-tahu Nabi Musa ketika Nabi Musa berdakwah menemui Bani Israel, lah kok Bani Israel tidak menyembah Allah? Kok mereka lebih percaya kepada dewa-dewa Mesir? Begitu ya. Karena waktu itu ada sosok yang namanya Samiri. Ini yang menjadi biang kerok daripada Bani Israel, sampai orang-orang terbaik Bani Israel yang harusnya ini menjadi tangan kanan Nabi Musa, itu ketika diajak ke Bukit Tur Sina mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang pernah mendengar suara Allah itu cuma Bani Israel. Ketika mereka dibawa ke puncak Bukit Tur Sina. Tapi apa jawaban mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narawaha jahrotan. Kami nggak akan beriman walaupun sudah dengar sampai kami melihat. Kenapa? Konsep ketuhanan yang dipahami Bani Israel itu konsep ketuhanannya Dewa Amun. Yaitu apa? Tuhan yang bisa disentuh, Tuhan yang bisa dilihat. Maka begitu Bani Israel itu menyeberang Mesir, masuk ke bumi Kan'an, mereka melihat para penyembah berhala Zatu Anwat. Lalu mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong bikin Tuhan kayak mereka dong. Ya, sebagaimana Tuhan-Tuhan itu. Masa Tuhan nggak kelihatan, gitu kan? Ya. Dan puncaknya lagi apa? Ketika Nabi Musa ya bertemu dengan Allah di puncak Bukit Tur Sina, Nabi Musa ingin melihat Allah langsung. Tapi kemudian Allah kasih jawaban, ya ungdur il jabal fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa kemudian pingsan karena nggak kuat melihat cahaya yang membuat gunung Tur Sina itu kemudian puncaknya hancur menjadi abu. Ya. Nah, di momen seperti ini Samiri membuat patung sapi betina yang terbuat dari emas. Dikumpulkan, dibentuk sapi, kemudian mulutnya disumpal dengan tanah yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril. Ketika mereka nggak ada, Nabi Musa nggak ada, apa kata Samiri dan para pengikutnya? Wa qalu hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini adalah Tuhan kalian, ini Tuhan Musa. Tapi Musa keliru, nyari Tuhannya jauh-jauh ke sana. Ya, akhirnya mereka apa? Yakufuna ala asnamil lahum. Mereka beriktikaf mengelilingi Tuhan berupa patung sapi betina, patung anak sapi yang mereka sembah. Jadi sekali lagi, konsep Bani Israel tentang ketuhanan betul-betul terpengaruh oleh konsep dewa-dewa Amun yang mereka hidup selama 400 tahun di sana sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bisa dipahami nih ya? Ya, maka apa? Dua orang ini adalah para penyembah dewa semuanya. Dewanya macam-macam. Ya. Nabi Yusuf kemudian mengatakan illa asma'an samaitumuha antum wa aba hukum. Nama dewa dewa Horus, dewa ini itu cuman nama-nama buatan kata Nabi Yusuf. Ya. Ma anzala biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan kekuasaan, kewenangan dalam bab itu. Inil hukmu illa lillah. Penetap hukum adalah Allah, bukan manusia. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Allah Tuhanku memerintahkan kalian supaya hanya menyembah Allah dan jangan menyembah selainnya. Dzalikat dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Inilah sebenarnya agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mulailah orang-orang itu, oh pantas ya kita selama ini dibodohi oleh para pendeta Dewa Amun, ya, yang akhirnya mereka mulai nggak sabar, ya, mana ini sebentar lagi jadwal makanan datang ini, begitu kan, ya. Maka Nabi Yusuf kemudian mengatakan, ya sohibayi sijen, hai fulan kamu, ya, amma ahadukuma, mana yang tadi mimpi lagi nuang anggur, gitu kan, amma ahadukuma fayaski rabbahu khomron. Kamu yang tadi malam mimpinya adalah memeras anggur, kamu nanti akan bebas. Dan kamu akan kembali lagi diangkat menjadi barista. Yaski rabbahu khomron, akan menjadi tukang
barista yang menyajikan khomer kepada sang raja. Wa ammal akhor, adapun kamu wahai chief ya, tukang masak ya, fayuslabu, kamu akan dihukum mati. Hukuman mati kamu disalib. Ya, setelah disalib fataqurut tayru min ra'sihi. Ketika kamu mati, burung-burung gagak itu akan datang mematuk kepala kamu. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ya. Keputusan ini final, fix, gak bisa dirubah. Inilah dua takwil yang kalian minta fatwanya, tastaftiyan. Wah, ketakutan lah yang satunya. Oh enggak, saya enggak gitu kok ngimpinya. Bener enggak bisa. Ya, ya, ini sudah final. Enggak bener, saya enggak mimpi. Tahu akhirnya, ya nangis dia, nangis betul. Aduh, saya mau disalib begitu kan ya. Ya, secara orang-orang Dewa Amun itu ingin melakukan pembebasan kepada yang satu ini, karena dia yang serius gitu kan. Ya, tapi segala makar Dewa Amun yang ingin membebaskan si tukang roti ini gagal semuanya ya. Ketika orang-orang penjara yang nggak percaya sama Nabi, omongan Nabi Yusuf, nggak mungkin itu bohong dan sebagainya ya, dan lebih nggak percaya lagi kalau yang sini akan bebas, kamu nanti dalam 3 hari kamu akan kembali diangkat. Itu menurut menurut kebiasaan adalah mustahil. Ada orang dijeblos dalam penjara, hitungan hari dia balik lagi bekerja di tempat yang sama. Itu nggak mungkin. Ibaratnya kalau orang itu melakukan pelanggaran yang sangat membahayakan, pasti ya dipindah tugaskan lah gitu kan ya. Lah ini kok yaski rabbahu khomro gitu kan. Tapi di satu sisi juga mereka nggak punya alasan. Kenapa? Semua takwil Nabi Yusuf pasti jadi kenyataan. Itu loh yang mereka kemudian tetap menunggu-nunggu ya. Singkat cerita bahwa akhirnya benar ya. Dan di situ dikisahkan makanan yang akan datang nanti spesial ya. Jadi Nabi Yusuf menceritakan nanti kita akan makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, begitu kan ya. Dan semua penghuni penjara itu merasa ya ini tafsir gila apa lagi nih ya, nggak mungkin lah kita dapat makanan yang kayak gini dan sebagainya. Nah, rupanya itu makanan merupakan makanan istimewa yang diberikan oleh para sipir atas order raja sebagai bentuk ini pembebasan kepada yang satunya dan juga hukuman kepada yang satunya. Akhirnya ketika takwil mimpi Nabi Yusuf menjadi kenyataan, mereka makan buah-buahan, daging, ikan yang belum pernah mereka makan sama sekali. Tambah lagi yakin, wah bener ini ya. Lalu Nabi Yusuf kemudian mengatakan kepada wa qala alladzi dzanna annahu najin minhuma udzukurni inda rabbika. Nabi Yusuf berkata kepada yang nanti akan kembali bekerja sebagai barista, dia mengatakan udzukurni inda rabbika. Tolong nanti sampaikan kepada raja tentang kasus saya. Ini nasib saya gimana gitu kan ya. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tetapi rupanya saking gembiranya nih narapidana, dia lupa nggak menceritakan ya nasibnya Nabi Yusuf. Begitulah orang kalau sudah ditolong suka lupa gitu kan ya. Fa ansahu syaitan. Tapi dalam versi filmnya itu menarik. Kenapa? Ketika Nabi Yusuf mengatakan uzkurni inda rabbika, di situ malaikat Jibril datang dan menegur Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nyesel sekali. Kenapa? Ditegur, kenapa kamu minta tolong kepada manusia? Ya, apa tidak cukup Allah sebagai penolong kamu? Begitu kan? Ya, di situ Nabi Yusuf ditegur. Nah, ini keistimewaan para nabi ya. Para nabi dan rasul itu mereka nggak boleh minta tolong kepada manusia. Kamu nggak belajar dari simbahmu Nabi Ibrahim, ya? Ketika dibakar itu malaikat datang menyelamatkan saja ditolak kok, gitu kan? Ya, lah kamu malah minta tolong manusia. Nabi Ibrahim hanya mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, ini zikir mbahmu tuh kayak begini ketika sudah dieksekusi. Kamu kayak begini kok malah minta tolong. Wah, Nabi Yusuf nangis ketika ditegur kayak begitu. Lalu Nabi Yusuf
membaca zikir-zikir yang diajarkan Nabi Ibrahim tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan akhirnya malah bener tuh, gara-gara kamu minta tolong sama manusia, akhirnya dia lupa, nggak ngasih tahu sama sang raja, gitu ya. Fala bisa visi jeni bid asinin. Akhirnya Nabi Yusuf ya tambah lagi 7 tahun lagi, begitu kan ya. Kata malaikat, kalau kamu tidak, harusnya sebentar lagi kamu bebas, begitu kan ya. Tapi karena kamu minta tolong kepada manusia, inilah dampaknya. Ini ada kisah menarik tentang fenomena Nabi minta tolong ya. Antum melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Dalam surat Al-Baqarah 60 dan surah Al-A'raf 160 itu ada kisah yang sama. Tapi Allah menggunakan lafadz yang berbeda. Pada ayat 60 bunyinya apa? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi asaqal hajar fanfajarat minhu isnata asrota aina qad alima kullu unasin masrabahum. Ingatlah ketika Musa berdoa kepada Allah minta air ya untuk kaumnya. Maka apa? Allah perintahkan untuk memukulkan memukulkan tongkatnya ke batu, hasilnya fanfajarat. Tapi pada ayat 160 Al-A'raf bunyi apa? Summa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu faqul nadrib bi asaqal hajar fanbajasat. Yang satu fanfajarat, yang satu fanbajasat. Apa bedanya fanfajarat dan fanbajasat? Sehilal ketika dalam daurah tadabbur Quran di Mekah kemarin menjelaskan kenapa di ayat ini Allah menggunakan fanfajarat, lalu pada Al-A'raf menggunakan kata-kata fanbajasat ya. Karena pada ayat 60 Nabi Musa minta langsung kepada Allah. Yang kedua juga untuk kepentingan orang banyak. Maka rezekinya fanfajarat. Fanfajarat itu airnya mengalir dengan memancar keras kayak meledak, infijar. Tafjirat itu kan artinya ledakan, begitu kan ya. Bom yang meledak itu tafjir, gitu kan ya. Fanfajarat, maka memancar dengan sangat deras sekali air tersebut. Sementara di sini fanbajasat, bejen, begitu loh. Kalau ibarat petasan tuh mejen gitu ya. Ya, inbajasat tuh mejen ya. Ya enggak sih, ngalir tapi pelan, begitu kan ya. Fanbajasat minhu isnata asrataina, pelan. Kenapa? Karena pada ayat 160 bunyinya idistasqahu qaumuhu. Kaumnya minta air kepada Nabi Musa, bukan mintanya kepada Allah, gitu kan ya. Jadi yang satu minta kepada Allah, rezekinya infajarat. Yang satu mintanya kepada manusia, rezekinya inbajasat. Ya, maka Nabi dan Rasul diajarkan untuk mintanya langsung kepada Allah. Ya. Nah, ini kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian ditegur karena minta tolong kepada manusia. Nabi dan Rasul nih spesial, bahkan sampai minta tolong yang remeh-remeh saja itu nggak boleh kepada manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul-betul diaplikasikan di hampir semua aspek kehidupan. Ya, baik Onifidin ya. Maka Nabi Yusuf mendekam lagi dalam penjara dalam waktu yang cukup lama. Ya. Lalu inilah kisah yang kemarin saya katakan, lama-lama Nabi Yusuf capek juga di penjara ya. Kemudian ngadu kepada Allah, ya Allah kok lama banget. Nah baru itu ya Nabi Yusuf ngadu kepada Allah. Ya udah 15 tahun di penjara, ya Allah kok lama banget, begitu kan ya. Kata Allah, seandainya kamu tidak minta kepadaku penjara, tentu aku tidak akan uji kamu dengan penjara. Seandainya kamu minta afiah, maka aku akan berikan perlindungan kepadamu tanpa harus masuk penjara. Maka kita ini dalam kondisi seberat apapun, kata Rasulullah, la tatamannau liqa al-adu. Jangan ngarep-ngarep ketemu sama musuh. Jangan nantang dengan musibah. Was'alwahal afiyah. Mintalah selalu afiyah kepada Allah. Tetapi kalau memang ketemu fa idza laqitum fasbutu, kalau memang harus berhadapan ya sudah dihadapi gitu kan. Tapi dalam konsep mental tidak boleh kita nantang ujian, itu nggak boleh, begitu kan ya. Kita harus minta selalu al-afiyah kepada Allah, walaupun ketika kemudian realitasnya kita mendapatkan ujian, fasbutu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini kisah Nabi Yusuf di dalam penjara
dakwah yang sangat luar biasa karena Nabi Yusuf ini punya sejumlah kelebihan. Sekaligus ini juga isyarat dai kalau punya kelebihan, kalau punya keahlian yang dibutuhkan sama orang, maka dia akan banyak diterima. Ya. Antum jadi dai tapi pakar pijat bekam. Gitu kan ya, dan manjur. Yang sakit-sakit parah itu datang sama antum semuanya. Itu nausiahi orang yang dibekam, Mas berhenti ngerokok ya. Gak usah pakai dalil. Ini kalau enggak, bolongnya paru-paru kamu itu sudah parah sekali. Saya enggak nakut-nakuti, tapi cuman ngingetin aja. Kalau kamu masih sayang sama nyawa kamu, gitu kan ya. Kalau kamu masih sayang sama anak istri kamu. Kalau habis ini kamu masih ngerokok lagi, kamu datang ke saya, nggak akan saya terima. Nah, saya gitu ya. Ya, oh diancam begitu tuh. Iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Nggak usah pakai dalil, tapi kasih bekam pijet yang keren begitu kan ya. Penyakit apa lagi yang parah-parah begitu ya. Pakai yang magic lah ya. Mas, tahu nggak ini? Ini saya bukan ngancem. Cuman kalau kamu tidak berhenti makan riba, ini efek riba. Badan kamu kayak gini itu efek riba. Kalau kamu nggak tobat, ini makin parah. Kamu boleh nggak percaya sama saya, nggak apa-apa kok. Ya, saya nggak harus dipercaya, gitu kan ya. Tapi kalau kamu memang masih kuat menanggung sakit seperti ini ya nggak apa-apa sih, gitu ya. Kalimatnya begitu ya. Wah itu gemeter loh ya orang digituin ikutannya. Asal memang kita betul-betul kredibel begitu kan ya, bener-bener pakar bekam, pakar pijet, ahli saraf dan sebagainya gitu kan ya. Hampir semua pasien itu 99% sembuh melalui tangan kita gitu loh ya. Jarang ada yang meleset, jarang ada yang malpraktek begitu kan ya. Antum punya kalian kayak begitu, itu orang biasanya apa ya, nggak usah dirogoh dalam-dalam begitu kan. Cuman disinggung gitu aja terima kasihnya gede banget gitu loh ya. Nah ini pentingnya kita punya keahlian. Dan orang kayak begitu nanti apa? Gampang tobat dan gampang sadar. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan orang yang berpihak kepada kebaikan dan masa depan mereka gitu loh. Tapi kalau kita adalah menjadi ancaman bisnis mereka, ancaman masa depan mereka, nah, kita mungkin gak diterima, bahkan cenderung dimusuhi. Belajar daripada Nabi Yusuf ngulur waktu, gak langsung ngasih, tetapi dia permainkan psikologisnya sambil Nabi Yusuf menceritakan bagaimana bukti-bukti kredibilitas ajaran yang dimilikinya. Akhirnya dua orang ini kemudian manut. Saya tambah lagi, ada yang kelewat ya. Jadi yang menarik di versi filmnya itu Nabi Yusuf kemudian menasehati yang dihukum mati. Katanya apa? Ya akhi, kematian itu bukan akhir daripada segalanya. Karena masih ada kehidupan setelah kematian. Kalau kamu tobat dan sadar, kamu ikhlas menerima ketetapan Allah, kamu mati dalam keadaan bertauhid, ada kehidupan yang abadi di surga. Ya, justru kami ini yang masih belum jelas. Kamu enak jadwal kematiannya sudah pasti, sehingga kamu bisa bertobat, gitu kan ya. Kamu tanggung kematian ini di atas tauhid, begitu kan ya. Maka dalam kisah orang tadi kemudian kan masuk Islamnya, mengikuti seruan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf mengatakan kepada teman-temannya itu ya, kalian jangan merasa bangga, justru kalian harus sedih karena jadwal kematian kalian gak jelas. Ini jelas kawan kita ini, besok dia akan dihukum mati. Kalau dia pegang di tauhid, dia mati, dia masuk surga bersama para nabi dan rasul. Wah, itu yang tadi dia ketakutan, tiba-tiba jadi apa? Pemberani. Dia malah tenang, gitu kan ya. Ini jadi mengingatkan kita pada sosok siapa? Ferdi Budiman ya. Ya, yang bandar narkoba, yang dihukum mati, yang Masya Allah di penjara ketemu dengan ustadz. Dan antum tahu, 3 hari sebelum dia dieksekusi sudah ngatamin Quran 2 kali. Jadi ketika dia karena dia tahu jadwal kematiannya 3 hari lagi gitu kan ya. Udah tiap hari itikaf di depan Quran terus itu, ngaji aja gitu ya. Makanya ustadz yang menasihati mengatakan sungguh beruntung dia. Ya,
mati di atas tauhid, mati dengan tobat nasuha, mati dalam keadaan sudah menghatamkan Quran 2 kali sebelum kematiannya gitu kan ya. Nah, kita ini yang nggak jelas begitu ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi Nabi Yusuf memberikan aspek moral yang luar biasa. Justru orang ini menghadapi kematian dengan tersenyum. Dan ini yang bikin algojonya tuh heran semuanya. Ini kenapa lagi diapain sama Yusuf ini? Kok bisa kayak begini ya? Menghadapi kematian yang lainnya pada nangis semua. Dia tersenyum bahagia gitu kan ya. Karena mati di atas tauhid tadi begitu kan ya. Masya Allah ya. Ini lagi-lagi ya itu sudah kena doktrin Yusuf gitu ya. Dia bisa menerima kematian dengan tenang, bahagia dan sebagainya. Bahkan merasa beruntung sebagai martir. Walaupun itu adalah hukuman mati karena kriminal. Tapi dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.